Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allati arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, bulan Syawal baru saja kita tinggalkan. Berarti hari ini kita berada di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu adalah bulan ke-11 di dalam kalender Hijriah. Dan ternyata bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu dari 4 bulan suci yang ada dalam satu tahun. Jadi 1 tahun itu 12 bulan itu 4 diantaranya bulan suci, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sedangkan yang terpisah adalah bulan Rajab. Terus apa spesialnya kalau kita berada di bulan haram, bulan suci? Apa sih spesialnya? Nah ini ada yang spesial. Siapa yang berbuat bajik di bulan haram ini, nilai pahalanya lebih besar dibandingkan dengan kebajikan yang sama yang kita lakukan di luar bulan haram. Jadi hari ini kita ngaji, nilai pahalanya lebih besar dibandingkan dengan ngaji yang sama yang kita lakukan di bulan Syawal kemarin. Lebih besar hari ini pahalanya. Hari ini kita infak sodakoh, atau di bulan ini kok kita infak sodakoh, nilai pahalanya lebih besar dibandingkan dengan infak sodakoh yang dilakukan di luar bulan haram. Di bulan atau di hari-hari ini kita kok kemudian baca Quran, nilai pahalanya lebih besar dibandingkan dengan baca Quran yang sama yang kita lakukan di luar bulan haram. Pokoknya berbagai kebajikan nilai pahalanya menjadi lebih besar karena kita berada di bulan suci. Ninggih kosok wangsulipun. Sebaliknya, hari-hari ini kok kita berani berdurhaka kepada Allah. Durhaka sih keberapun? Durhaka sih keberapun? Berani berbuat dosa sehingga kemudian perintah-perintah Allah kita abaikan, larangan-larangan kita terjang, pun nilai dosanya menjadi lebih besar. Nah, makanya ini kayaknya kalau kita masuk bulan Dzulqa'dah ini, nanti Dzulhijjah, Muharram, kayaknya kita harus waspada nih dengan perbuatan-perbuatan diri kita sendiri. Kalau bisa, ayo kita optimalkan. Lelah kita harus mendatangkan kebaikan. Waktu yang kita luangkan harus mendatangkan kebaikan. Itu. Jangan sampai lelah kita, waktu kita justru malah untuk berdurhaka kepada Allah. Nanti keluar dari bulan haram kita tombok banyak dosanya daripada pahalanya. Ta'udzubillah min dzalik. Nah, dari situ Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan rahimakumullah, kayaknya sore hari ini kita layak bersyukur. Kita dalam suasana rintik hujan, ternyata kita juga masih semangat untuk bisa bermajelis kembali. Semoga ini adalah upaya agar kita lebih berat timbangan kebaikannya selama di bulan suci ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram nanti. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa siqah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah, kami berencana pengajian kita nanti akan lebih fokus berbicara tentang adab dalam perjalanan-perjalanan ke depan, yaitu mengenal adab-adab Islam. Itulah. Jadi nanti kita akan bahas serial adab Islam, gitu. Mengenal jane adabnya gimana sih, nek wong Islam kaitannya dengan ini, kaitannya dengan itu, kaitannya dengan ini, dan seterusnya. Tujuannya apa? Ya tujuannya meraih kemuliaan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, nanti mungkin ini menjadi kekhasan, kita tidak akan mungkin berbicara tentang fikih banget, tetapi kita lebih berbicara tentang adab. Yang insya Allah kalau kita kemudian bisa mengamalkannya, ya ini menjadi sebuah kemuliaan, sebab kemuliaan bagi kita. Ya, inilah rancangannya Bapak Ibu kaum muslimin untuk seri-seri selama tahun inilah. Nanti di tahun-tahun ini kita akan lebih banyak berbicara tentang ini insyaallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, ya. Baik, dari situ kita mulai dari sini. Sebenarnya apa sih tujuan diciptakannya kita oleh Allah? Manusia itu diciptakan sini ku jane kan nopo sih? Kinten-kinten kan nopo? Ya. Kalau kita renungi, kalau di dalam surat Al-Mu'minun kan Allah Ta'ala niku ngendika, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian itu mengira bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan kamu ini secara main-main saja? Menciptakan secara main-main, maksudnya kita diciptakan itu enggak ada tujuan. Kita diciptakan oleh Allah itu hanya sekedar untuk kesia-siaan saja. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kamu itu adalah untuk main-main saja, penggelewean saja? Tidak ada tujuan, ya. Innakum la turja'un, sedangkan kalian itu tidak akan dikembalikan lagi kepada kami. Itu. Ini sifatnya pertanyaan, menggugah ben kula panjenengan iku merenungi. Sebenarnya kita lahir di dunia gesang, kemudian kita diberi kehidupan dan seterusnya. Jangan ukun ngapa? Suruh dicari nih, suruh dicari. Sekalipun kemudian Allah Ta'ala pun membimbing kita supaya tahu tujuan penciptaan, sehingga kemudian kalau kita tengok di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, Allah Ta'ala pun lajeng ngendika, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Oh, ketemu nih. Allah Ta'ala menciptakan kita ternyata tujuannya kan apa? Kan apa? Mengabdi, beribadah. Beribadah itu cakupannya luas, bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umrah, bukan. Tapi cakupannya luas, makanya mungkin akan lebih luas kalau ditafsirkan dengan kata mengabdi. Ya. Kita diciptakan oleh Allah kan ngabdi dumateng Allah. Maka jadi muncul pertanyaan, lah mengabdi si caranya kepripun? Bagaimana cara kita mengabdi kepada Allah? Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah. Dan nanti akan jadi terkait ini dengan adab itu, nanti terkait bagaimana mengabdi kepada Allah. Begini Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah. Allah Ta'ala menciptakan kita, bahkan termasuk diciptakannya langit dan bumi itu Allah tundukkan untuk manusia kangge kula panjenengan. Ternyata kemudian juga Allah tidak membiarkan kita urip segeleme dhewek niku jane mboten. Kita diciptakan, Allah ciptakan langit dan bumi untuk kita beserta apa yang ada di dalamnya. Tapi Allah juga menetapkan syariat bagi hambanya. Syariat niku napa? Aturan gesang, aturan hidup.
Yang mana siapa yang mengamalkannya maka akan baik kehidupannya di dunia, juga akan beruntung di akhirat. Saged dipahami mboten? Dados kula panjenengan niku diciptake dening Allah, ya. Diawali dengan penciptaan Adam, kemudian beranak pinak, berketurunan dan seterusnya, sampai kemudian kita juga dilahirkan di dunia ini. Dunia juga diciptakan oleh Allah, langit diciptakan beserta isinya. Bukan untuk kesia-siaan, tapi tujuannya adalah untuk beribadah. Nah, bagaimana kita bisa beribadah? Allah menurunkan kepada kita syariat. Syariat itu apa? Aturan hidup. Wujudnya apa? Aturan hidup yang diturunkan Allah, wujudnya apa? Al-Quran. Nah itu. Siapa yang mengamalkannya maka akan baik kehidupannya. Jadi kalau panjenengan kok gesang, urip dan mau mengikuti apa yang diatur, apa yang menjadi aturan Allah yang ada di dalam kitabullah maupun as-sunnah, kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, pasti kehidupan di dunia baik, di akhirat beruntung. Nah diwalik pripun? Enten tiyang kok urip ora gelem nganggo aturane Gusti Allah, kepripun? Neng dunia ya keblangsak, neng akhirat celaka. Sudah, rumusnya sudah seperti itu. Lah adab itu, nah ini kaitannya sekarang dengan adab. Adab itu adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam, yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad SAW. Berarti niku jane nek kula panjenengan niku kok kersa hidup diatur dengan aturan Islam, yaitu maksudnya tadi dalam segala aspek kehidupan kita itu menggunakan adab. Adab niku napa? Ini ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kita sudah menjadi hamba yang betul-betul mengabdi kepadanya. Jadi adab itu justru adalah cara bagaimana sih kita itu hidup bisa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niku sih carane kepripun? Ya sudah, kita siap diatur dengan Al-Quran dan As-Sunnah di segenap aspek kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan adab. Adab itu apa? Etika. Adab itu apa? Moral. Tapi etika moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam. Nah, ajaran Islam itu ada di mana? Ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan tauladannya Nabi SAW. Berarti kita sudah menjadi hamba yang siap diatur dengan aturannya Allah. Kita berarti sudah berusaha mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang sesungguh-sungguhnya. Maka nanti kalau kita berbicara adab, cakupan adab itu nanti ada bagaimana adab seorang hamba terhadap Allah, bagaimana kita itu beradab terhadap Nabi SAW. Nanti kita bahas insyaAllah, ya, satu persatu ini dalam kurun waktu nanti untuk mungkin 1 tahun ke depan, ya. Adab terhadap Allah, bagaimana kita beradab kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita itu beradab terhadap Al-Quran, bagaimana kita beradab terhadap orang tua, bagaimana kita beradab itu terhadap guru, bagaimana kita beradab terhadap anak, terhadap kerabat, terhadap tetangga, kepada pemimpin, kepada antara suami dan istri, istri dan suami dan seterusnya. Termasuk bagaimana kita beradab terhadap bawahan, orang-orang yang ada di bawah kita dan seterusnya. Islam mengatur ini semua, memberi petunjuk kepada kita semua. Oh, bagaimana sih seorang hamba beradab terhadap Allah? Islam sudah mengatur di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Bagaimana seorang hamba beradab terhadap nabinya? Islam sudah mengatur. Kudune kados pundi? Ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk semuanya. Kulo panjenengan kudune kali tiang sepuh kepripun? Kulo panjenengan kudune kali guru niku perilakunya seperti apa? Sudah diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti kita pelajari satu persatu. Bagaimana sih seorang muslim itu beradab terhadap anak-anak mereka, sehingga kemudian anak-anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha? Islam sudah mengatur. Bagaimana sih kita beradab terhadap kerabat, duwe dulur, sing jenenge wong Islam karo kakang karo adi kudune kepripun? Islam sudah memberikan tauladan aturannya.
termasuk terhadap tetangga. Bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup kita berinteraksi dengan pemimpin, bagaimana kehidupan suami istri dan seterusnya. Insya Allah kita akan lebih fokus nanti ngaji kita di Al-Qamar yang membahas ini, gitu loh. Adab. Termasuk nanti adab bermuamalah. Ya. Jane wong Islam nek nyambut gawe adabe kudune kepripun sih, gitu kan. Ada adabnya. Ya. Tidak semua profesi nanti dibenarkan di dalam Islam. Kemudian tidak bisa seorang pekerja itu seenaknya, ya pokoknya segala menyong. Mangkat jam 8 ya kena, mangkat jam 10 ya kena, urung wayahe wangsul wis wangsul ya boleh. Islam ada aturannya. Kudune sing jenenge pekerja adabnya bagaimana? Termasuk bagaimana adab berjual beli di dalam Islam. Dol tinuku niku jane kepripun? Dalam urusan pinjam meminjam juga Islam mengatur. Oh jane wong Islam kudune niku sing jenenge utang kados niki. Jadi orang yang memberi pinjaman seperti ini, baik yang pinjam maupun wong yang meminjami ada adabnya. Diatur oleh Allah. Bahkan termasuk bagaimana kita adab berobat ketika sakit, bagaimana adab di dalam menuntut ilmu, bagaimana adab ketika itu melakukan perjalanan jauh, bepergian dan seterusnya. Islam mengatur itu semua. Dan kita akan bahas satu persatu nanti. Bahas satu persatu. Sehingga harapannya tadi 24 jam hidup kita itu ya siap diatur dengan aturan Islam. Ya. Termasuk nanti adab keseharian. Sebenarnya adab keseharian gimana sih? Jane wong Islam nek ndahar ngunjuk kepripun napa enten aturane? Ada. Islam mengaturnya. Ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tata cara kita makan, tata cara kita minum. Tilem enten aturannya napa mboten? Ada. Bagaimana seorang muslim itu beradab ketika tidur? Adab ketika tidur itu gimana? Termasuk adab ketika mandi, adab berpakaian, adab buang air besar, buang air kecil, adab berbicara, adab dalam bercanda, adab dalam berdandan dan berpakaian. Islam mengatur itu semua. Nah kita akan coba pelajari. Nah harapannya ya supaya kemudian kita itu jadi hamba yang siap diatur dengan aturannya Allah dalam segenap aspek kehidupan kita. Sehingga nanti tujuan penciptaan itu ya akan tercapai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduninya, kita itu bisa mengamalkannya. Termasuk kita akan bicarakan adab dalam ibadah. Loh ibadah sendiri ada adabnya. Ya ibadah mahdoh maksudnya. Oh adab berwudu sih kepripun. Adab tata kesopanannya tiang ingkang wudu. Adab sholat si kados pundi. Adab tiang puasa kados pundi. Adabipun haji umroh seperti apa. Nyembelih kurban niku adab kepripun. Adab dalam bersedekah seperti apa. Termasuk adab qiyamul lail atau tahajud. Adab ketika berdoa. Adab ketika kita berziarah dan seterusnya. Masya Allah. Sebenarnya Islam mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Kita pelajari satu persatu. Ya. Lah nanti barang siapa yang seluruh aspek kehidupannya siap diatur dengan syariatnya Allah, siang maupun malam, saat tidur maupun terjaga, saat sehat maupun sakit, saat di masjid maupun di pasar, berarti ia telah menegakkan hak Allah Ta'ala. Nah, disinilah yang menunjukkan bahwa inilah betapa pentingnya kita mengetahui adab-adab Islam. Kenapa? Dengan mengetahui itu semua, syukur kita kemudian hidup siap diatur dengan itu semua, kita sudah menegakkan hak Allah. Dia yang menciptakan, maka dia yang buat aturan. Kita yang diciptakan, kita siap diatur oleh Sang Pencipta. Berarti kita sudah sesuai dengan tujuan diciptakannya kita. Liya'buduni, agar kita mengabdi kepadaku. Di sini ku maksudnya adalah Allah, mengabdi kepada Allah. Disinilah pentingnya adab Islam. Makanya kita targetkan, ini hari ini baru pembukaan saja. Ya nanti kita bahas satu persatunya nanti insyaallah. Lah terus seperti apa sih kedudukan adab ini di dalam dinul Islam ini? Kedudukannya
Yo, kita coba bahas dulu. Dengan menjalankan adab-adab Islam dalam kehidupan kita sehari-hari tadi, wau nggih, dol tinuku ya siap nganggo aturane Gusti Allah, utang piutang siap nganggo aturane Gusti Allah, bahkan agem-ageman, mandi, buang air besar, buang air kecil, termasuk nanti dalam urusan yang lebih besar dari itu kok siap diatur dengan aturannya Allah. Berarti kita sudah ini menunjukkan kesempurnaan ubudiyah dan kesempurnaan ittiba'ur rasul. Ubudiyah itu penghambaan. Kita itu sudah sempurna di dalam menghamba kepada Allah. Berarti kita sudah sempurna ittiba derek dumateng Rasul. Caranya gimana? Setiap aspek kehidupan kita sudah menggunakan adab Islam. Berarti kita sudah sempurna ubudiyahnya, sempurna ittiba'ur Rasulnya. Karena hari ini kadang kan tidak seperti itu. Sholat sih sholat, ini nek urusan kelamben, ageman, berpakaian, kita tidak mau diatur dengan aturannya Allah. Yo segeleme nyong wong jenenge urusan nganggo klambi kak. Ya, bukan seperti itu. Seorang muslim sholat ya sholat, nih ya urusan berpakaian saja ya siap diatur dengan aturannya Allah. Sholat ya sholat, nih urusan dahar juga siap diatur dengan aturannya Allah. Itu baru namanya orang itu sempurna pengabdiannya kepada Allah. Sampai urusan kecil-kecil siap diatur oleh Allah. Komitmen dengan adab Islam berarti menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah dalam segenap aspek kehidupan. Komitmen dengan adab Islam berarti bentuk ittiba'ur Rasul, mencontoh beliau Nabi SAW dalam segenap aspek kehidupan. Masya Allah, indah banget kalau kita bisa berbuat seperti ini. Ini kedudukan adab ya. Jadi orang yang kemudian komitmen dengan adab Islam ya ini berarti dia telah membuktikan kesempurnaan ubudiyahnya, kesempurnaan ittiba'ur Rasulnya. Termasuk komitmen dengan adab Islam itu tanda kesempurnaan iman. Terus nek kula panjenengan nembe gelem ngibadah salat tok sing diatur dengan aturan Allah, tapi yang lainnya tidak mau diatur dengan aturannya Allah, sebenarnya iman belum sempurna. Karena tanda kesempurnaan iman adalah memperbagus akhlak. Lah akhlaknya orang Islam itu apa? Al-Quran. Berarti adabnya dengan adab Islam. Akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah ahsanuhum khuluqan. Siapa di antara mereka yang paling sempurna akhlaknya? Nah, akhlak itu apa? Ya adab-adab sesuai dengan yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita itu komitmen siap dahar ya sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, minum kados dene ingkang dipun contohaken Nabi, berpakaian seperti itu, dalam tata tutur kata pakai adabnya sebagai adab orang Islam, dalam jual beli dia beradab dengan adabnya adab orang Islam. Masya Allah, ini pertanda kesempurnaan iman. Islamnya orang angger nang masjid tok, nang pasar ya sebagai seorang muslim, nang kantor ya juga sebagai seorang muslim. Itu. Ini kesempurnaan iman. Itu nampak di situ. Ini kan kesempurnaan akhlak adalah ketika segenap aspek kehidupannya siap diatur dengan aturan ilahi. Nah kalau kita komitmen seperti itu, apa sih yang akan kita dapat? Keutamaan apa yang akan kita dapat bagi seorang muslim jika kita itu siap diatur dengan aturan Allah di segenap aspek kehidupan? Masya Allah, satu ini, dicintai orang, dicintai Allah, melahirkan kecintaan. Jadi kalau orang akhlaknya bagus, akhlaknya bagus itu yang bagaimana? Ya akhlak yang sesuai yang diperintahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti dicintai. Dicintai yang ada di langit, dicintai yang ada di bumi. Insyaallah. Makanya gini, siapa yang beradab dengan adab Islam pasti akan dicintai orang yang dekat maupun yang jauh. Coba nih,
Allah Ta'ala itu berfirman ini dengan karakternya Nabi SAW. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ini karakternya Nabi SAW. Ya. Lemah lembut, pemaaf. Ini contoh akhlak Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi, dan ini karunia dari Allah. Allah karuniakan kepada Nabi SAW itu sifat lemah lembut, lintalahum. Ya. Dampaknya apa? Ketika beliau itu bisa bersikap lemah lembut terhadap orang Quraisy yang pada waktu itu sangat memusuhi Nabi SAW, ternyata itu menjadi sebab utama keberhasilan dakwah Nabi SAW. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, sekiranya kamu itu bersikap keras lagi berhati kasar, lang faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari sekeliling kamu. Terus nek tiyang akhlaknya kok keras kasar, orang menjauh. Tapi sebaliknya, kalau ada orang karakternya kok lembut penyayang, pasti orang mendekat. Lah Nabi diberi karunia seperti itu. Kita bicara adab, berarti kalau kita bisa meniru akhlaknya Nabi SAW pun akan mendapatkan hal yang sama, dicintai orang-orang yang ada di sekitar kita. Masih ingat cerita Nabi, kisahnya Nabi SAW, betapa pemaafnya beliau, betapa lemah lembutnya beliau. Ya. Di awal dakwah Nabi SAW di kota Mekah, beliau itu senantiasa ditekan, diintimidasi, dimusuhi. Gak ada orang yang senang dengan Nabi itu, gak ada di kota Mekah itu. Pengikut beliau hanyalah kalangan orang-orang yang lemah saja. Sampai mungkin pernah kami ceritakan ya, di awal-awal dakwah itu, beliau ketika mau pergi ke masjid, ada orang yang ngeludain beliau di tengah jalan. Beliau senantiasa diludain, lewat didoni, cok, lewat malih yuk didoni malih, cok. Besoknya lagi lewat lagi mau ke masjid ya diludain lagi, terus seperti itu. Suatu saat beliau itu lewat mau ke masjid, biasanya diludahin, ini libur nggak diludahin. Maka beliau itu kemudian bertanya-tanya, biasanya nangkene nyongcok didoni kok prei gitu kan. Kenapa gitu. Ternyata setelah cari-cari kabar, dengar kabar bahwa orang yang biasa meludahin beliau itu ternyata lagi sakit. Coba nek jenengan arep ngaji Mang Alkomar nang dalan ana sing ngidoni coh, ngesuk arep ngaji maning didoni maning coh, krungu sing ngidoni agin mriyang, jenengan kepripun? Jenengan ngendika napa? Syukur kaya terus niku. Kalau kita ya malah modar gitu. Ini Nabi enggak tadi lintalahum ini loh, lintalahum. Beliau itu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekalipun dimusuhi, sekalipun mungkin dinistakan, dihina, dicaci maki. Malah beliau menjadi orang yang pertama menjenguk. Di saat orang lain belum pada jenguk, ini orang yang biasa ngeludahin beliau, malah beliau pertama kali menjenguk ketika sakit. Maka ketika dijenguk oleh Nabi SAW, wajah orang ini kemudian abang ireng, isin banget. Biasa didoni malah agim riang, disedewek, besuk. Nah kita nu diperlakukan kayak gitu, didoni kok krungu riang, gelem tilik napa mboten? Ora sudi. Nganti mati si poran. Nah, makanya kita kan nggak bisa bersikap, andai kita bisa bersikap lemah lembut seperti Nabi, waduh kayaknya banyak orang yang cinta kepada kita itu. Maka orang tadi ketika tahu Nabi SAW itu datang menjenguknya, waduh orang ini malu banget kemudian di hadapan Nabi, ya Rasul, wahai Muhammad, karena belum mengaku kalau dia itu belum mengakui kalau dia itu Rasul, dia kemudian memanggil wahai Muhammad, sungguh akhlak Anda memang akhlak seorang Nabi, hari ini persaksikan saya masuk Islam. Ini loh sifat lemah lembut itu membuat orang itu jadi cinta.
Artinya hari ini sama, kita kok mau beradab dengan adab Islam dalam bertutur kata, dalam bergaul, dalam kita bertetangga, dalam kita berumah tangga, dalam kita bekerja, dalam kita berinteraksi dengan orang. Kok mau beradab dengan adabnya Islam, nanti orang akan cinta kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW seperti itu. Musuh saja mengakui kebagusan akhlak Nabi SAW. Makanya kita berusaha ini, karena akhlak yang paling bagus ya akhlak Islam. Nah, kita berusaha mempelajari adab Islam, kemudian kita amalkan, insya Allah akan melahirkan kecintaan. Saya jadi teringat nih, ada kisah seorang Yahudi tetangganya Abdullah ibnu Mubarak. Siapa sih Abdullah ibnu Mubarak? Masya Allah nih, kalau cerita tentang beliau itu menarik ini. Beliau bukan kalangan sahabat, beliau bukan kalangan tabi'in, tapi ada yang menarik, akhlak beliau juga sangat luar biasa. Bicara tentang ilmu, sampai beliau mendapatkan julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya dalam ilmu hadis ya Abdullah ibnu Mubarak. Bicara tentang jihad, beliau juga ternyata ahlul jihad. Artinya orang yang juga tidak cuma ulama, tapi juga terjun ke medan perang. Abdullah bin Mubarak. Bicara tentang Abdullah bin Mubarak, bicara ilmu tidak diragukan lagi, tapi beliau juga seorang pengusaha yang sangat sukses. Menariknya beliau seperti itu. Dan beliau orang yang kaya, juga sangat dermawan. Susah ini nyari orang yang kayak gini, susah. Berilmu, dermawan, kaya, pemberani. Masya Allah. Akhlak, bicara akhlak, Masya Allah. Sampai-sampai begini, ada seorang Yahudi tetangga Abdullah ibnu Mubarak itu berencana mau menjual rumahnya. Jadi si Yahudi itu tinggal jadi tetangganya Abdullah bin Mubarak. Maka datanglah seseorang yang menawar rumahnya. Engkau mau jual berapa rumah kamu itu? Ini yang jual orang Yahudi. Si Yahudi kemudian menjawab, saya jual 2000 dinar itu maksudnya. Kalau 2000 dinar berarti kalau sekarang 1 dinar itu 4.250.000, 1000 dinar berarti berapa? Suratnya yang ngitung ya, 4.250 kali 1000 berarti ini 2000 dinar. Kalau 1000 saja sudah 4,25 miliar, ya berarti kalau 2000 8,5 miliar harga rumah itu. Orang yang nanya kaget itu, mahal teman, ini rumah kamu paling juga banter-banternya ya harganya 1000 dinar. Kalau 1000 dinar ya tadi sekitar 4,25 miliar. Si Yahudi kemudian menjawab begini, memang benar, nek nonton bangunan lemah yo paling regane yo 1000 dinar. Ning sebab iki lho, sebab rumah ini jejere Abdullah bin Mubarak, regane dadi larang. Kenapa? Saking bagusnya akhlaknya, sehingga orang jadi tetangganya Abdullah bin Mubarak itu mesti betah, mesti senang. Harga rumahnya jadi mahal. Nah kita kan kayaknya kebalik ya. Umai tanggane kita itu regane dadi murah gara-gara ada kita di situ gitu loh. Lanu jejere kae wong yang ora sudi kon tuku omahe jenengan. Kasih jane nek bangunane bagus, ning jenengan tanggane kae kan celutak, celemer senenge ngrendengi, ya paling ya 20 juta lah. Yang mestinya 200 juta jadi ditawar cuma 20 juta gara-gara keberadaan kita di situ. Kenapa? Kita akhlaknya buruk gitu loh maksudnya. Tapi ini Abdullah ibnu Mubarak, Masya Allah, orang Yahudi saja harga tanahnya, harga rumahnya itu jadi naik gara-gara apa? Ada Abdullah ibnu Mubarak. Emangnya kenapa Abdullah ibnu Mubarak sosok orang yang akhlaknya bagus, sekalipun dia Yahudi, dia mengakui hal yang demikian. Seperti ini kaum muslimin. Contoh bahwa akhlak itu ternyata membuat orang itu menjadi sangat bernilai, ibaratnya sangat bernilai, dicintai orang. Ya. Ini satu. Jadi kalau tadi kita garis bawahi,
Apa sih keutamaannya? Kalau kita komitmen dengan adab Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah melahirkan kecintaan. Tetangga akan cinta, saudara akan cinta, istri kalau ternyata suami beradab dengan adab Islam, istri akan cinta kepada suami. Seorang istri kalau mau beradab dengan adab Islam, suami pasti akan cinta kepada istri yang seperti itu. Dan seterusnya. Adab melahirkan kecintaan. Dua, ketika kita itu hidup mau diatur dengan aturannya Allah, ketika kita itu mau beradab dengan adab Islami, akan memunculkan berbagai macam kebaikan diri. Kebaikan diri nih, kita akhlaknya bagus, saya yakin hidup kita itu akan tenang. Jadi kalau kepengen hidup tenang gimana? Jadilah orang yang akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus sih contohnya apa? Jujur, adil, dermawan, tawadu, lemah lembut. Insya Allah tenang. Gimana? Tapi kalau kita kok jadi orang yang suka berbohong, saya tanya, tenang nggak hidupnya? Tenang nggak? Sudah nggak usah bohong yang mungkin nilainya sampai kemudian membuat kita dapat keuntungan materi. Enggak, kita mungkin berbohong gaya-gayanan sok saja. Itu menjadi beban mental kok. Aku ngomong karo kayak wong nek aku kayak jebolan ora gitu dan seterusnya. Kita itu nggak nyaman hidupnya. Maka yang kita maksud ketika kita itu kok komitmen dengan adab Islam. Adab Islam itu seperti apa? Ya tadi tawadu, dermawan, jujur. Insya Allah hidup kita tenang. Jadi adab Islam itu akan membuahkan ketenangan di dalam diri kita. Wong jujur tenang. Ning wong tukang ngapus gimana? Penuh dengan kegundahan dan kekhawatiran. Makanya kan Nabi bersabda, as-sidqatu ma'ninatun wal kadhiba ribatun. Jujur itu melahirkan ketenangan, bohong itu melahirkan kegundahan. Jenengan jadi bendahara, mengelola dana warga, tabungan warga, ning duwite denggo nggo belanja. Saya tanya, tenang pora? Nyaman apa mboten? Wayahe dong bagi tabungan kepripun? 2 minggu rata yang turu. Waduh ke duit 20 juta 2 minggu kudu anak kepriwe gitu. Kita gundah, resah, gelisah, khawatir, takut gara-gara siapa? Kelakuan kita sendiri. Kata sendiri nama mboten? Kelakuan kita tuh bukan? Iya, salah sendiri. Wong itu amanah yang mestinya dikelola dengan baik, ternyata digunakan untuk kepentingan sendiri. Ada saatnya kemudian harus diambil, kita kebingungan. Itu contoh. Itu saja sekedar menggunakan, bukan kemudian kita berbuat curang, dilarikan. Itu saja sudah melahirkan kegundahan, keresahan, kegelisahan. Dodol kok curang dalam timbangan. Saya tanya, bati napa mboten? Bati napa mboten? Bati wong kudune sekilo 10 on, jenengan kurang ngedoline 9 on. Bati napa mboten? Bati. Tenang napa mboten? Nah, tapi enggak tenang. Sing digolek sing kepripun? Bati tur membawa ketenangan. Maka berjual belilah dengan adab Islam. Jangan curang, pasti tenang. Kita kan kadang itu tadi, kita itu dibikin resah, gundah, gelisah, khawatir. Kenapa? Ya gara-gara perbuatan kita sendiri. Salah ngapusi, uripe ya ora kepenak. Gitu kan. Salah ngelomboni, ya kita jadi enggak tenang. Gitu loh. Salahnya berbuat curang, ya kita juga nggak nyaman. Sudah, rumusnya seperti itu. Lah kok kita hidupnya kok mau diatur dengan aturan Islam? Oh dodol ya kudu jujur, karo wong ya kudune ya ngomong ya sing bener dan seterusnya. Nyaman, nggak ada beban nih di dalam hati. Kadang ada orang yang suka menyombongkan dirinya.
bahwa dirinya itu mungkin punya ini punya itu, kehebatan ini kehebatan itu, jebulanu ora. Saya tanya, perasaannya aslinya keberipun? Tenang apa enggak? Enggak tenang. Kita itu mau sombong itu sok gitu kan, sok gaya dan seterusnya. Ning jebulan orang duwe, ulah uripe susah untuk menutupi kebohongannya itu, kemudian untuk menutupi gengsinya itu mungkin dia itu harus berbuat apa saja. Rekasa digawe dewa. Coba kalau kita jujur, tawadhu ya. Orang kok jujur rendah hati, ya Allah nyaman banget, enggak ada beban nih. Termasuk orang kalau mau diatur dengan aturan Islam atau hidup dengan adab-adab Islam, ini akan melahirkan kedewasaan. Orang baik kan tanda orang dewasa. Orang dewasa ditandai dengan kebaikannya, gitu loh. Terus nek enten tiyang kok esi seneng ngapus-hapus, itu jane urung dewasa. Itu urung dewasa. Maka orang yang mau diatur dengan aturan Islam, hidupnya dengan adab-adab Islam, akan memunculkan kedewasaan, akan memunculkan kemantapan berpikir, akan memunculkan sifat adil. Ujungnya ini, orang yang komitmen dengan adab Islam mesti bahagia. Mesti bahagia. Islam itu nganjurin sesuatu pasti yang baik-baik gitu kan. Yang dianjurkan itu yang baik-baik. Yang baik-baik itu pasti akan melahirkan kebahagiaan. Gitu. Ini di dunianya ya, di dunianya. Tadi satu melahirkan kecintaan, dua membuahkan berbagai kebaikan diri. Kebaikan diri ya bagi si pelakunya, ketenangan, kedewasaan, kemantapan berpikir, adil, dan ujungnya adalah kebahagiaan. Termasuk nanti di akhiratnya gimana? Orang kok mau komitmen dengan adab Islam itu akan dapat apa? Ini komitmen dengan adab Islam itu akan menjadi sebab beratnya timbangan kebaikan kita. Nah kita itu pahala gur ngandal ke sholat, ngandal ke puasa, atau mungkin ngandal ke ibadah-ibadah mahdoh yang lain, hitungannya nggak seberapa gitu loh. Dari porsi hidup kita misalnya satu hari itu 24 jam, dari 24 jam yang kita gunakan untuk sholat berapa menit, yang kita gunakan untuk puasa berapa menit, yang kita gunakan mungkin untuk berzikir berapa menit gitu. Tapi kalau segenap aspek kehidupan kita kok mau diatur dengan aturannya Allah, berarti detik demi detik yang ada dalam keseharian kita semuanya bernilai ibadah. Maka layak Nabi SAW itu bersabda, "Masyai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min hulukin hasan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di dalam timbangan kebaikan seorang yang beriman besok pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus itu yang bagaimana? Yaitu akhlak yang sesuai dengan adab Islam. Coba kalau tidak diatur, kita hidupnya tidak diatur dengan adab Islam, makan tidak menjadi sebab datangnya pahala. Tapi kalau kita makan dengan adab Islam, makan jadi sebab dapat pahala. Mandi bisa jadi sebab dapat pahala. Tidur menjadi sebab dapat pahala. Kenapa? Makan, mandi, tidurnya diatur dengan aturan Islam. Jadi pahala. Berpakaian jadi pahala. Karena apa? Berpakaiannya juga siap diatur dengan adab Islam. Seperti itu. Makanya layak jika orang yang akhlaknya bagus, yaitu orang yang tadi hidupnya diatur dengan aturan Islam, pasti dia akan mendapatkan timbangan yang berat di dalam mizannya besok pada hari kiamat. Nek ganjaran guru sholat, oh ya sholat kita berapa? Tapi coba esuk-esuk sarapan, wong anu sarapan yuk nganggep adab yang dicontohkan Nabi SAW, sarapannya dinilai ibadah. Nanti berangkat bekerja, bekerjanya juga dengan adab Islam, bekerjanya dihitung ibadah. Jenengan sadian teng peken ngone sadian yang nganggo adab-adabe wong Islam, maka dodolannya juga bernilai ibadah. Nanti siang harinya seperti itu, sore harinya seperti itu, bahkan malam harinya juga seperti itu. Bahkan dalam kaitannya dengan kaitannya interaksi suami dengan istri juga dihiasi dengan adab Islam, maka berinteraksi dengan suami istri pun bernilai ibadah. Masya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang komitmen dengan adab Islam, inilah orang yang mendapatkan jaminan syafaat. Kenapa?
Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, orang yang paling dekat kedudukannya denganku besok pada hari kiamat, ahasinukum ahlakon, adalah siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya, paling komitmen dengan adab Islam, maka paling dicintai Nabi. Paling komitmen dengan adab Islam, paling dekat kedudukannya dengan Nabi besok pada hari kiamat. Dekat kedudukannya dengan Nabi besok pada hari kiamat berarti jaminan mendapatkan syafaat. Seperti itu. Jadi belum cukup memperbanyak solawat ning dodol ngapusi, seneng ngata-ngatai solawat ning ternyata sifat karakternya medidil, sombonge pol. Ini belum cukup. Akan menjadi lebih sempurna nanti dekat dengan Nabi sehingga kemudian berhak syafaat beliau orang yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling siap komitmen dengan adab-adab Islam. Seperti itu. Dan yang kelima, orang yang komitmen dengan adab Islam bahkan berhak mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Enggak cuma masuk surga, tapi mendapatkan kedudukan tinggi di surga. Sering kami sampaikan, surga itu derajatnya bertingkat-tingkat. Dan Nabi menjanjikan, innal abda la yudriku bi husni hulukihi darajata shaimil qaim. Sesungguhnya seorang hamba itu dengan akhlak baiknya dapat mencapai derajat yang agung di akhirat, tempat tinggal yang mulia di akhirat, sekalipun amal ibadahnya ringan. Masya Allah. Salat guru wajib tok, puasa guru Ramadan tok, ning wonge jujur, pemaaf, tawadu, dermawan. Ini orang yang banyak salat sunnah, yang banyak puasa sunnah, kalah dengan kedudukan orang ini. Saged dipahami apa betul? Tadi gimana? Salate gur wajib tok, puasane gur Ramadan tok. Ning sifatnya kepripun? Jujur, rendah hati, dermawan, sumeh. Ternyata orang seperti itu bisa mencapai derajat tinggi di surga. Sekalipun tadi amal ibadahnya itu ringan. Amal ibadahnya itu cuma yang wajib-wajib saja, tapi akhlaknya bagus. Sementara ada orang yang mungkin senang sekali mengamalkan amalan-amalan sunnah, tapi gimana? Dodol ngapusi, karo tangga sombonge pol, tahu takon beura, apa maning weweh gitu kan. Wong tahu takon beura apa maning weweh. Padahal dia itu senang puasa sunnah, dia itu senang mungkin tahajud di malam hari. Kedudukannya bisa kalah dengan kedudukan orang yang tadi akhlaknya bagus. Karena ini, innal abda la yudriku bi husni hulukihi. Sesungguhnya seorang hamba bisa mencapai derajat yang tinggi di surga dan juga bisa mendapatkan kedudukan yang mulia di surga sekalipun amal ibadahnya ringan. Masya Allah. Dari situ penting bagi kita, ayo kita komitmen dengan akhlak yang bagus. Nah, dari situlah Bapak Ibu, kayaknya ngaji-ngaji kita ke depan kita akan bahasnya adab itu. Nanti kita mulai dari tadi, adab terhadap Allah itu gimana sih, gitu lah. Ya. Adab terhadap Nabi seperti apa, adab terhadap orang tua kados pundi, adab kepada anak dan seterusnya, suami terhadap istri, istri terhadap suami, adab terhadap tetangga sebelah mestinya gimana dan seterusnya. Layak jika bagi orang soleh terdahulu adab itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Imam Malik bin Anas beliau mengatakan begini, atau disebutkan, beliau menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mempelajari adab dan 4 tahun untuk mencari ilmu. Menunjukkan betapa tingginya kedudukan adab dibandingkan dengan ilmu. Ilmunya dhuwur banget, ning jen ngomong be ora sopan. Saya tanya, orang ini menarik gak kalau kayak gitu? Gak menarik.
Nek ngomong tok kaya ya pinter banget. Ning jan ora duwe sopan, sombonge pol, bareng diberi amanah saja khianat, ya enggak ada harganya. Makanya kita lebih penting, kita lebih butuh dengan adab dibandingkan dengan ilmu. Gitu, ya. Sampai Imam Malik rahimahullah itu berkata, ta'alamul adab, ya, pelajarilah adab qabla an tata'allamal ilma, sebelum kalian belajar ilmu. Ken sinau adab disit, latihan dadi wong sopan disit, latihan dadi wong adab asor disit sebelum jadi ulama. Soalnya nek wis dadi ulama ning urung sinau adab, biasanya dengan ilmunya justru memunculkan apa? Kesombongan, kepongahan, gitu loh. Kan sinau adab riya. Artinya beliau memposisikan adab pada posisi penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Imam Ibnu Qasim, salah satu murid seniornya Imam Malik, juga berkata nih, aku telah mengabdi kepada Imam Malik bin Anas selama 20 tahun. Selama 18 tahun aku mempelajari adab dari beliau. Yang dilihat itu bukan nyatet ilmu hadis dari Imam Malik, enggak. Disinauni, oh nek Imam Malik dahar-dahar kados pundi, nek beliau ngunjuk-ngunjuke kados pundi, oh nek beliau kepancing emosinya jane wong orang soleh emosinya seperti apa. Disinauni 18 tahun yang dipelajari itu adalah adab dari Anas bin Malik, ya, Malik bin Anas ini. Sedangkan sisanya 2 tahun baru belajar ilmu, nembe nulis hadis dan seterusnya. Ini Imam Ibnu Qasim, muridnya Imam Malik, gitu. Termasuk Imam Syafi'i, beliau pun sampai mengatakan begini. Suatu ketika beliau ditanya oleh seorang, bagaimana engkau mempelajari adab? Maka beliau kemudian mengatakan, aku mencari adab seperti usaha seorang ibu yang mencari-cari anaknya yang hilang. Punate putune ora keton mbuh mari ngendi, jenengan kepripun? Kepripun? Bahasa Jawane kemplepek. Kemplepek sih artinya apa? Nguning gulet itu serius banget. Ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i seperti itu. Jadi beliau itu mempelajari adab sebagaimana seorang ibu yang mencari-cari anaknya yang hilang. Gulet diguleti. Jebul jenengan nang tangga sebelah lagi nonton TV, jenengan wis nganti butul tekan gondang, wis nganti tekan bantar benda, wis dan seterusnya. Jebulan nang sebelah, tapi diguletine kemlepek. Seperti itu orang mencari adab. Nah, tadi Abdullah ibnu Mubarak yang tadi sudah kami contohkan itu, orang Yahudi tetangganya saja sampai harga rumahnya itu ditawarkan dengan harga tinggi gara-gara jadi tetangga beliau. Beliau pernah mengatakan, kami lebih membutuhkan adanya sedikit adab dibandingkan dengan banyaknya ilmu. Jadi apalah artinya ilmu banyak kalau tanpa adab? Tanpa adab itu berarti tidak diamalkan, tidak menjadi bekas yang baik di dalam dirinya. Nah, dari sinilah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah kita akan fokus pengajian kita nanti berkenalan dengan adab-adab Islam tadi, ya, yang kami sampaikan. Cakupannya nanti cukup luas insyaallah. Jadi nanti akan panjang bagaimana adab terhadap Allah. Ini nanti kayaknya juga sampai 7 kali pertemuan. Ada adab terhadap Nabi SAW, bagaimana kita beradab terhadap Al-Quran, bagaimana kita beradab terhadap orang tua, bagaimana kita beradab terhadap guru, terhadap anak, terhadap kerabat, terhadap tetangga, terhadap pemimpin, terhadap istri, ya, istri terhadap suami, suami terhadap istri, dan seterusnya. Kita insyaallah kita coba pelajari, ya. Termasuk tadi kaitannya dengan muamalah, ya. Bagaimana adab dalam bekerja, dalam berjual beli, dalam hal pinjam meminjam. Wong Islam nek nyilih si cara si kepripun kudune etikanya. Nanti sebaliknya, sebagai seorang muslim kok memberi pinjaman kepada orang lain itu sih mestinya gimana, gitu kan. Wong kena nembe nyilih esuk-esuk wis di WhatsApp jakalalen nyarutang, gitu kan. Ya wongnya ya dadi ora kepenak banget kan, gitu, seperti itu. Sebaliknya sing nyilih ya jan ora duwe perasaan, wis nganti 5 tahun janjine jere 2 wulan dibalekna 5 tahun urung nyarutang, gitu. Nah, ini butuh kita dudukkan. Jane wong Islam kudune kepripun, gitu. Jadi imbal baliknya ada adab dalam menuntut ilmu dan seterusnya. Sebenarnya nanti menuntut ilmu itu menuntut ilmu secara umum, termasuk juga ketika bermajelis. Dalam majelis itu mestinya gimana sih? Duduk selanjur boleh enggak sih? Lendean tembok oleh apa ora sih, gitu kan, gitu kan. Nah, nanti ada pembahasannya, gitu kan. Jadi nek ngaji kok pada lendean tembok kabeh, gitu kan, gitu kan.
Apakah boleh apa tidak, nanti kita bahas itu ya. Termasuk adab keseharian ya. Wong putune apal banget hadis gitu kan, la yasrubana ahadukum qaiman. Anu sekolahe nang Taud Al-Qamar kan diajarin niku, janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Jebul nang omah bae gelenggam-gelenggam karo ngadeg. Asto kiwe ya putune bingung, jere ustadzah kon aja ngunjuk minum sambil berdiri ding bae ngadeg gitu kan, bingung gitu kan. Nah ini makanya kita butuh belajar supaya nanti sinkron. Adab mandi, berpakaian, buang air. Belum buang air aja ada adabnya, ada Islam mengatur. Urusan buang air saja Islam itu membuat aturan dan seterusnya. Insya Allah nanti kita belajar ya adab-adab ini semua. Mungkin ini dulu kaum muslimin, ini sebagai pembuka saja awal ini. Setelah sekian lama ini kayak tahap uji coba. Nah kita pilihkan kayaknya materi ini yang akan kita kaji dalam perjalanan ke depan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan kita, meridhoinya dan memberi keberkahan atas apa yang kita rencanakan ini insyaallah. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang memang kita berusaha untuk mengamalkannya insyaallah ya. Sementara mungkin ini dulu Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita akhlak yang bagus sehingga kemudian akan menjadi penghias bagi diri kita, menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Makatan saking kawula nyuwun gunging pamunten, mbok atur kawula mboten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.